삔 것 같은데? 진짜 말 맞네. 감사합니다. 고마워. 왜 이러십니까? 돈 받고 판 것에 죄책감을 느낀다면서요. Cerita episode sebelumnya di mana Haein memejamkan matanya. Haein flashback masa lalu saat bersama-sama dengan Yunwoo saat datang ke desanya. Mereka berjalan kaki di kebunnya yang sangat indah penuh dengan bunga. Dan Yunwoo memberikan es krim rasa stroberi yang dimana Haein berkata belum pernah makan es krim seperti ini. Yunwoo merasa simpati dan berkata kalau Haein selalu memakai pakaian yang hampir sama saat musim dingin. Karena itu mirip pakaian nenekku. Dan Yunwoo salah paham menyangka Haein miskin. 지금도 못 낸다고 입고 온 게 우리 외할머니 옷도리 같은 거고. Yunwoo berkata nanti di masa akan datang walaupun akan terjadi hal buruk seperti jika keluarga kamu memiliki hutang, aku tidak akan peduli, aku akan tetap selalu ada di sisimu. Dan Haein pun tersenyum. 당신 집에 땡빚이 있어도 괜찮다는 얘기. Haein pun bingung kenapa tiba-tiba ingatan ini muncul pada saat dia dalam bahaya. Setelah Yunwoo menembak babi hutan itu, datanglah David. David juga terkejut karena khawatir. Lalu Yunwoo membawa Haein pergi. Dan saat di perjalanan Haein terkilir. Lalu Yunwoo menggendongnya dan membuat Haein baper guys. 나 또 오버하는 건가? Keluarga Haein pun terkejut melihat Haein digendong oleh Yunwoo. Mereka berkumpul dan melihat keadaan Haein. Mereka bersyukur Haein tidak kenapa-napa. Kalau saja sampai Yunwoo sampai meleset tembakannya, apa yang akan terjadi pada Haein? 지금이라도 닥터긴 불러야 하는 거 아니야? Namun keluarga sekarang menjadi kagum kepada Yunwoo. Ternyata Yunwoo jago dalam menembak. Karena Haein mengatakan kalau dia dulu dari pasukan marinir penjaga khusus. 현우씨 해병대 특별 경호부대 출신이에요. 사격. Dan bibinya pun kagum pada Yunwoo. Dia berkata, Haein, kamu harusnya beruntung memiliki suami seperti dia. Karena menurutnya Yunwoo memiliki tubuh yang seksi dan berotot, membuat jantungnya berdebar-debar guys. Sambil bibinya tersenyum. 책상머리에 앉아서 펜대만 굴릴 팔뚝이 아니었다고 내가 딱 알아봤지. Pada malam harinya Yunwoo mengecek ke hutan lagi. Ternyata pagarnya rusak karena ada yang sengaja memberikan makanan kepada babi hutan itu dan mengarahkannya ke jalur Haein. Lalu pada saat acara makan malam, Yunwoo memberitahukan kepada keluarganya kalau pagar rusak karena dibobol. Mereka semua terkejut dan akan berencana memeriksa CCTV. 코스 주변을 점검해봤는데요. 보안 철조망이 인위적으로 끊긴 흔적이 있었습니다. Pada saat makan, ayahnya Haein memberikan daging kepada Yunwoo karena Yunwoo telah menyelamatkan putrinya. Dan kemudian ibunya Haein sendiri memberikan sayuran kepada David. Lalu ibunya Haein bertanya tentang keluarga David. 가족이 모두 이민을 간 건가? 아니면 조기 유학? Dan David menjawab dan bercerita kalau dirinya dulu diadopsi oleh orang tua angkat dan dibawa ke Amerika saat berumur 13 tahun. Tetapi mereka sekarang sudah tidak ada, jadi sekarang dia tidak punya keluarga lagi. 지금은 미국에도 한국에도 제 가족은 없고요. Ibunya Haein menjawab, anggap saja kami keluarga kamu sekarang. Datanglah seorang pria membawa guguk. Dia adalah pengelola peternakan dan tempat perburuan di sini. Dia membawa guguk kesayangannya dan kakek menyukai guguknya. Dan pemiliknya menceritakan kalau guguknya sangat pintar karena dia telah menyelamatkan putranya dari kebakaran. 몇 년 전에 저희 집에 불이 났는데 이 녀석이 제 아들을 구했습니다. Kakeknya Haein meminta bolehkah aku membeli gugukmu. Pemiliknya menolak sehingga membuat kakeknya sedih guys. David melihat kakeknya Haein diam dan langsung cemberut. Kemudian David datang ke rumah tempat pemilik guguk tadi dengan to the point mengatakan aku akan membeli gugukmu seharga 100 juta. Pertama pemiliknya menolak dan akhirnya dia setuju memberikannya. 알겠습니다. 1억 다 주시면 안 됩니까? Adegan adiknya Haein minum alkohol ditemani oleh istrinya. Kemudian mereka membicarakan David. Adiknya menawarkan istrinya alkohol dan kemudian
Ingat kalau istrinya tidak bisa minum alkohol sama sekali. Apalagi soju, dia tidak bisa. Lalu adiknya pergi keluar. Yang anehnya guys, tiba-tiba istri adiknya ini meminum semua minuman alkohol suaminya dan berkata suaminya sangat cerewet. Kemungkinan ada kebohongan juga guys rumah tangga adiknya ini. Nanti kita akan tahu di episode-episode selanjutnya ya. 진짜 닮았네. Adiknya Hein melihat Yunwoo sedang duduk di ruang tamu dan termenung. Adiknya Hein berkata ini sudah malam, kamu beristirahatlah ke kamarmu di atas bersama Hein. Kenapa diam saja di sini? Dan adiknya Hein berkata apakah kamu takut sekamar dengan Hein? Yang membuat Yunwoo dan adik iparnya tertawa. Lalu Yunwoo ke atas. 우리 누나랑 한 방에서 자는 거. Adiknya kembali ke istrinya dan melihat minuman alkoholnya habis. Dan bingung sendiri, istrinya berkata kamu yang menghabiskannya tadi. Kamu terlalu banyak minum jadi kamu lupa sayang. 왜 없긴? 자기가 다 마셔놓고? Saat Yunwoo masuk ke kamarnya, Yunwoo mengira kalau Hein sudah tidur. Dimana pada saat mau tidur, Yunwoo merasa canggung sekali karena tidak pernah tidur bersama sebelumnya. Hein bangun dan berkata tanganku terkilir. Jadi aku tidak bisa membuka pakaianku. Hein meminta tolong Yunwoo membukakannya. Dan Yunwoo kaget guys. 아까 손가락 다쳤나 봐. 아파서 단추를 못 풀겠어. Di sini Yunwoo kocak banget ekspresinya. Pada saat mau membukanya, Hein lalu berkata lagi ya sudahlah tidak jadi. Karena canggung. 이 정도면 나 혼자 벗을 수 있어. Lalu menyuruh suaminya Yunwoo untuk mandi. Setelah Yunwoo mandi, Hein merasa kepanasan guys dan membuatnya malu sendiri. 왜? 왜 어쩌라고? 아니, Dan akhirnya mereka tidur seranjang. Lalu Hein berkata, kita dulu pernah tidur bersama. Yunwoo menjawab kapan? Mana pernah kita tidur bersama? Hein menjawab pasti kamu lupa. Pada saat sebelum menikah, aku pernah menginap di rumahmu dulu karena hari sudah malam, aku tidak bisa pulang. Jadi kamu menyuruhku untuk menginap dan kita tidur bersama sambil berpelukan. 그때는 그 좁은 침대에서. 꼭 안고 잤으니까. Setelah bercerita, akhirnya mereka tertidur sambil berbalikan badan guys. Keesokan paginya pemilik guguk datang ke villa lagi dan mencari David. Dia berubah pikiran dan mengembalikan ceknya bernilai 100 juta dan ingin mengambil guguknya. 돌려드릴게요. 부탁 좀 드릴게요. 한숨도 못 잤어요. Dengan tatapan penuh kemarahan, David berencana menembak guguknya guys. Yang membuat Pak Sutri ini ketakutan. Untung keburu datang Yunwoo. Yunwoo membantu mereka dan melepaskan guguknya dan mulai berseteru dengan David. Yunwoo berkata kamu tidak boleh menebak guguk sembarangan. Dia itu merupakan keluarga buat mereka. Dan David menjawab kalau begitu kalau aku menemukan guguk tersesat di jalan, apakah boleh aku menembaknya? 버려진 애들이나 주인 없는 애들은 상관없고요. Yunwoo merasa aneh dengan David guys. Keluarga mengecek CCTV dan ternyata yang datang mendekati pagar itu adalah pamannya mereka sendiri, adiknya ayahnya Hein. 뒷모습만 찍혀가지고. 네 형도 못 알아봐? Pak Sutri pemilik guguk tadi flashback dan mengingat David waktu kecilnya. Dia adalah putra yang di panti asuhan dulu yang pernah melenyapkan seekor guguk. Dan polisi mempunyai buktinya kalau dia yang melenyapkan guguk itu. Dan polisi bertanya kenapa kamu melakukan itu. 엄마 너 왜 남의 집 귀한 개를 죽여? Pihak panti menyuruhnya untuk meminta maaf, tapi David justru menjawab guguk itu berharga. Lalu apakah boleh aku melenyapkan guguk biasa? Mereka yang ada di situ merasa serem dengan jawaban David. Masih kecil sudah seperti psikopat guys. 안귀한 개는 죽여도 되는 건가 해서요. Lalu David dengan tatapannya yang tajam melihat keluar gedung. Kemudian menelpon Hein. Hein sendiri searching rumah sakit yang bisa mengobati dirinya. Tetapi Hein mendapatkan jawaban bahwa mereka tidak bisa mengobati penyakitnya sehingga membuat Hein berpikir terus. 내가 죽는다고?
Lalu Hein masuk ke kamar Yunwoo dan melihatnya Yunwoo yang sedang tertidur pulas. Dan Hein memandanginya terus. Bahkan sampai keesokan paginya pun Hein memandangi Yunwoo saat di kantor sedang rapat sampai detail. Dan membuat hatinya berdebar terus dan merasa simpati. 갑자기 자기 남편 보고 심장이 막 뛰고 그러는 여자가 있을까? Nah guys, sekian alur ceritanya. Ditunggu cerita selanjutnya. Terima kasih.